Demikian kami percaya tikap sorga terbuka pada kesempatan ini, lawatan Allah bekerja dan tidak seorang pun di antara kami yang terlewat sia-sia. Berbicaralah sekali lagi ya Tuhan, karena kami percaya ada terobosan yang baru untuk kami jalani, kami hadapi, kami lewati. Dan dari lebih daripada pemenang, biarlah kami tetap berkemenangan sampai pada akhirnya. Dan hanya firman yang sanggup menuntun kami sampai pada tujuan Tuhan. Yang kami tidak kehilangan akan apa yang Tuhan janji. Yang sepakat percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Ada momen di mana itu berhenti untuk orang Israel ketika mereka memasuki Kanaan. Judul saya dalam ibadah yang kedua adalah ketika mana berhenti. Dari Yosua pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12, saya bacakan buat kita sekalian. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ini situasi yang tidak biasa karena selama 40 tahun tiap hari mereka makan hasil olahan dari sumber yang sama. Namanya mana. Di bilangan pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-7 memberi informasi kepada kita seperti apa mana. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Disederhanakan, maka secara kasat mata bentuknya seperti lilin. Tapi bukan seperti lilin panjang. Dia bulir seperti lilin putih begitu, disebut damar bedolah. Kecil-kecil seperti ketumbar. Di mana informasi mengenai mana ini, boleh di next lagi bahannya. Warnanya putih. Rasanya kalau disamakan di sini kue manis yang diberi minyak. Jadi dia bukan diterima dari langit lalu kemudian langsung dimakan, tetap harus diolah. Dan tidak bisa disimpan lama. Dan selama 40 tahun, orang Israel terbangun di pagi hari dengan mana di sekeliling perkemahan mereka. Setiap hari, setiap pagi. Nah, kata mana itu diambil dari ketika pertama kali mereka menanyakan benda tersebut. Apa itu? Dan itu disebut mana. Nah, bicara tentang ketika mana itu berhenti adalah hal yang serupa ketika perubahan terjadi pada kehidupan. Saya percaya Bapak Ibu yang masih hidup hari ini, di angkatan usia saya ini, kita udah melewati berbagai tren di dunia dan perkembangan teknologi yang cukup panjang. Saya punya 4 orang anak, 3 menantu dan 4 orang cucu.
Anak saya paling besar, usia 36 tahun. Saya tahu menggunakan telepon yang diputar angkanya. Yang kita harus tunggu lobangnya balik lagi ke angka semula, baru kita bisa putar lagi angka yang berikutnya. Saya mengalami telepon rumah yang harus digembok, ya, dengan akrilik. Lalu kemudian keluarlah telepon yang tidak diputar tapi tombolnya ditekan. Dan itu bisa akal-akalan pakai kawat sekalipun digembok akrilik. Lalu kemudian keluarlah telepon wireless yang digunakan di rumah. Tidak pernah terpikirkan handphone bisa dibawa kemana-mana. Lalu keluarlah jaringan yang namanya AMPS satellite. Dan itu handphone pertama saya gunakan yang sebesar botol minum anak TK. Dengan jaringan satelit yang luar biasa, di tengah laut kita bisa gunakan. Ya. Apalagi, dulu kalau nabung, bukunya warnanya coklat. Nama tabungannya adalah Tabanas. Saya percaya yang sekarang hari ini umurmu 30, kau tidak pernah dengar Tabanas. Tabanas itu tabungan Bank Nasional. Ya. Dan dulu zamannya kuliah, mahasiswa terima dari orang tuanya itu menggunakan keuangan yang disalurkan ke kantor pos dan itu disebut wesel. Ya. Ya, hari ini Anda nggak kenal wesel, hari ini kau kenal istilah Dana, Western Union dan sebagainya. Ya. Dulu punya buku bank setelah Tabanas itu mulailah ada bank biru. Ya. Bank biru dengan box uang namanya ATM. Dan baru-baru pertama pakai selalu lupa namanya nomor PIN. Ya. Ada perubahan. Ya, ada perubahan. Lalu kemudian barulah di tahun 90 kita melek dengan yang namanya trading saham. Ya. Mulai beli, mulai bermain, mulai mengerti yang namanya investasi dan semuanya bergerak. Lalu dari komputer ke printer yang bisa membangunkan orang satu gang. Ya. Lalu kemudian ada jaringan internet yang bisa membangunkan anjing tidur. Ya. Saya masih ingat ya, itu berisik sekali internetnya. Padahal itu pun lemot. Ya. Lalu kemudian ada yang namanya wartel. Kemudian bergerak jadi warnet. Lalu kemudian koran mulai ditinggalkan. Pos kota, lampu merah, dan sejenisnya. Mulai sulit untuk dijual. Karena orang bisa mengikuti dengan mudah di internet. Mulailah handphone mengecil, sekecil-kecilnya. Ya. Saya ingat handphone terkecil yang saya paling suka adalah Nokia 8250. Dan saat itu, Roximas itu menjadi negara handphone di Indonesia. Ya. Lalu kemudian dapat handphone dari Amerika, belum ada yang pakai. Saya bingung, barang itu semuanya kaca. Ya. Yang saya bingung adalah gimana caranya masukin SIM card. Ya. Dari sana touchscreen kita kenal. Padahal udah lama, warteg juga pakai touchscreen. Ya. Anda tunjuk kacanya, datang itu. Kan begitu kan. Rupanya teknologi udah lama juga. Gitu. Ada banyak perubahan. Ya. Berapa tahun yang lalu, kita bilang Bitcoin itu omong kosong. Tapi hari ini, satu Bitcoin 1.100.000 US dollar. Kau punya uang 10 juta paling cuma 0, sekian. Ada perubahan.
Saya dengan orang-orang seusia saya ada yang pro dan kontra tentang hal ini. Saya bilang ya memang udah ke sana. Uang digital dan sebagainya, emas digital. Tapi kalau yang old school harus pegang barang. Ya, saya bilang semua akan jadi digital. Yang tidak akan jadi digital adalah hubungan. Ya, nggak mungkin itu jadi digital. Selamat datang di pernikahan digital. Ya kan? Berarti anaknya di-download nanti itu. Ya kan nggak bisa juga. Ya. Tapi yang jelas adalah perubahan itu sudah pasti akan menimbulkan sesuatu yang disebut tidak nyaman. Begitu dong. Ya. Tadi sempat kita membahas soal mobil listrik. Saya nggak punya masalah dengan mobil listrik. Tapi saya belum mau pakai itu. Karena buat saya mobil harus ada knalpotnya. Ya. Dan kayaknya injak gas itu ada sensasi getaran gitu. Kalau ini kan saya kayak naik bom kar. Ya. Tapi tidak apa-apa kalau Anda mau ya ini lebih irit dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah dengan produk itu, nggak ada masalah. Ya. Orang katanya bisa menjaga, melestarikan bumi, nggak apa-apa. Ya. Tapi ya belum aja gitu kalau di saya pas. Tapi ya akan ada perubahan. Nanti akan tahun sekian yang mungkin sudah nggak bisa dan lain sebagainya. Tapi memang agak sulit untuk mereka yang masih suka. Apalagi saya masih suka motor besar. Dengan getaran di pinggang saya. Ya, Anda mesti ngerasain duduk di atas jok yang 1800 cc. Itu getarannya sampai di sini. Ya, itu kita kayak, gitu kan. Sementara ada busi naik yang, gitu. Jadi enggak, gitu. Orang Israel alami perubahan yang tidak pakai proses, itu langsung klik. Kau bisa bayangkan, tiap pagi bangun, mereka tinggal kumpulin itu mana, bawa ke dapur, lalu diolah. Bisa diolah jadi macam-macam. Ya. Bisa roti, bisa jadi kue tiaw, bisa macam-macam. Ya. Karena dia ketika diolah jadi adonan. 40 tahun. Nggak perlu cari. Itu barang ada. Setiap buka tenda, barang ada. 40 tahun. Tiba-tiba dia nggak ada. Dengar ini. Ketika mana berhenti. Yang pertama, boleh next lagi. Tuhan mau dewasakan Anda dan saya. Ada hal yang selama ini mungkin menjadi jaminan dalam hidupmu. Dan tiba-tiba jaminan itu hilang. Kalau itu terjadi, Tuhan mau melatih Anda dan saya untuk masuk pada dimensi yang lebih tinggi. Kalau itu terjadi, Tuhan mau Anda dan saya mereproduksi karya-karyanya. Karena ingat, ujung dari kehidupan kekristenan adalah menjadi serupa seperti Kristus. Dan struggling effortnya untuk Anda dan saya menjadi serupa seperti Kristus adalah merespon situasi dan keadaan. Hasil dari Anda merespon itu yang disebut dengan mereproduksi karya-karya Tuhan lewat hidup Anda dan saya. Kita udah lewati 98. Kita lewati 2008. Kita udah lewati pandemi. Nggak ada orang yang siap dengan pandemi. Semua sebagian marah. Saya pribadi itu ketika masih 1 bulan, saya ingat 15 Maret 2020 itu khotbah normal terakhir sebelum pandemi. Hari Senin 2020 tanggal 16 Maret adalah hari di mana dalam 1 hari 280 jadwal saya di cancel. Hanya dalam 1 hari. Kelar. Gereja-gereja bilang, nggak tahu pastor sampai kapan. Tapi kita bubarkan semua. Oke, bubar semua. Nggak jelas, tiba-tiba kalender kosong. Saya harus delete semua. Dan semua berubah. Ada yang takut melewati perjalanan sepanjang pandemi. Tapi anehnya, kita yang takut, timbangan kita tambah.
Ya. Entah bagaimana cara pemeliharaan Tuhan. Yang jelas, coba di next lagi. Ketika mana itu berhenti, yang Tuhan ingin adalah Anda cari dia. Anda temukan jalannya. Dan kamu terapkan rahasia dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, dan kuasa. Pesan saya, buat kamu yang baru take out dari tempat kamu kerja, yang mau ganti dagangan kamu, yang kehilangan pegangannya, yang selama ini peganganmu memberimu rasa aman. Kalau itu terlepas dari tanganmu, hari ini saya mau bilang Tuhan mau bawa kamu lebih dewasa. Amin ya. Mungkin nggak bisa jelas kau lihat ke depan. Memang begitu kok, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Tapi yang jelas sedapnya ada. Daripada sedap-sedap ngeri. Karena itu ketika mana berhenti, boleh di next lagi. Tuhan mau dewasakan Anda dan saya. Dari Yosua pasal 5 ayat 9 dan ayat 12 demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ada cara baru, ada dimensi yang baru ketika mana itu berhenti, saudara. Ada. Jangan kau pikir tempat kerjamu yang selama ini yang bikin kau bisa hidup. Karena sumbernya selalu Tuhan. Bukan yang lain. Jangan takut kehilangan pelanggan, sementara Anda sudah berikan yang terbaik yang kau bisa lakukan dengan cara Tuhan. Karena kalaupun ada sesuatu yang terjadi, saya mau bilang bahwa kehidupan itu betul-betul hidup. Dan salah satu bukti kehidupan betul-betul hidup adalah unpredictable. Nobody knows. Hari ini kawan, besok dia tikam kau dari belakang. Nobody knows. Belum pernah di masa saya kecil ada hujan di bulan Juni. Waktu zaman rambut saya lebat, tidak ada hujan di bulan Juni. Tapi global warming memberi dampak. Hari ini bulan Juli, kita bisa lihat hujan. Unpredictable. Apalagi? Unpredictable. Kau tidak bisa pastikan apa yang kau analisa itu pasti terjadi. Sekarang orang Indonesia akan terbagi. Ada yang skeptis. Ada yang sudah jalankan saja. Ada yang jalankan saja dan bilang Indonesia menuju kepada keemasan. Ada yang bilang, oh kita siap-siap Indonesia cemas. Ya terserah, kau mau pilih cemas, kau mau pilih emas. Ya, silahkan saja. Karena apa yang bisa kita analisa belum tentu itu terjadi. Anda yang bermain dengan trading saham analisis yang tidak masuk akal itu. Jadi jangan coba-coba ketika sesuatu terjadi buruk, kau coba masukkan akalmu. Karena itu sudah dimulai tanpa nalar. Politik-politik yang gak jelas akan mempengaruhi grafik. Kalau gak berani, jangan main. Yang aneh mau main. Yang lebih gila lagi, karena akar akan cinta uang, lalu kemudian menjadi percaya saja dengan apa yang tidak bisa dengan jelas dianalisa. Beberapa saya katakan kepada jemaat, ini money game. Tidak Pak. Ini kita beli dari mereka, dolarnya itu lebih mahal, tapi nanti memang kelipatannya mana ada begitu. Kau yang ada di asuransi, saya punya asuransi. Asuransi kesehatan murni. Tapi kan asuransi juga menawarkan kepada Anda investasi di dalamnya.
Pertanyaannya, kau lihat gak investasinya ada di mana? Apakah ada pecel lele dengan brand asuransi tersebut? Nasi goreng yang dorongan itu dengan brand asuransi tersebut? Tidak ada. Artinya, kau tidak tahu dibawa kemana investasimu. Anda mau tracing, Anda akan buntu. Gilanya, ketika Anda mau pakai benefitnya, mereka bilang, kita merugi. Terus kau mau minta penjelasan, kok bisa rugi? Dia bisa bilang lagi di awal agennya, kan Bapak di awal juga tidak tanya. Dan kami tidak bertanggung jawab untuk menjelaskan. Selesai. Belum lagi money game. Coba-coba prediksi. Saya ditaruh segini. Mana ada sih investasi yang tiba-tiba bikin kau jadi kaya? Dengar ini. Tuhan tidak jamin kau kaya, Tuhan jamin kau selamat. Tapi siapa rajin, dia akan dapat kelimpahan. Anda mau cepat kaya, sembah setan. Cuman itu jalannya. Cuman itu jalannya. Kau masih ingat apa yang setan katakan kepada Yesus? Sembah saya kasih semua. Setan banget itu. Itu setan banget. Dan buat siapa yang mau cepat kaya dan kau datang kepada Tuhan, saya mau bilang salah alamat coy. Karena cuma setan yang mau kasih itu. Cepat, semua cepat, ini cepat, mati cepat. Ya. Ketika sesuatu berubah yang adalah jaminan untuk hidup kau, boleh di next lagi. Tuhan punya cara baru buat kamu. Tuhan mau orang Israel ketika masuk itu mulai belajar yang namanya bertahan hidup. Menariknya ketika mana berhenti, hasil tanah Kanaan masih bisa mereka menikmati 1 tahun ke depan. Mereka harus olah tanahnya. Mereka harus gunakan cara yang baru. Mereka harus mikir. Mari katakan sama-sama mikir. Hati-hati ya, Anda ikut Tuhan terus kemudian dapat nasihat karismatik yang goblok. Bro, ikut Tuhan itu flow with the Holy Spirit. Sedap. Dengar, Allah yang Anda dan saya sembah adalah Allah yang penuh dengan perencanaan. Roh tidak mengalir. Mengalir itu air. Mengalir itu ke bawah. Anda gak ditakdirkan turun seperti air. Anda dan saya ditakdirkan terus naik, bukan turun. Amin. Jangan yaudah pokoknya ya easy going aja lah. Ya, jalan nanti Tuhan maunya bagaimana. Yang lebih parah lagi, dia bangkrut karena dia salah hitungan. Baru dia bilang itu rancangan Tuhan buat dia. Ya ini salib saya lah. Ya. Kau salah hitung kok. Perhitunganmu terlalu matang berharap pada manusia ya jadi begitu. Siapa yang bisa Anda pegang, andalkan di dunia ini? Gak ada yang bisa. Anda punya banyak relasi, itu baik untuk mempermudah jalan kau. Betul? Ya. Itu kan hanya untuk relasi saja. Ya. Makanya Anda jangan heran lihat mobil Lexus, platnya bintang, warnanya hijau, tapi kok bisa yang turun kongko? Itu relasi. Itu relasi. Anda satu hari akan lihat saya di jalan dengan saya punya plat-plat sakti di jalan ini. ZZT, ZZH, ZZP. Yang pakai bukan yang punya jatah, relasi. Tapi saya mau bilang, kalau kau taruh pengharapanmu pada relasi itu, kau kacau. Anda punya backing siapa hari ini yang gak bisa mati besok? Nggak bisa kita pastikan itu. Hari ini masih gagah dia. Dia masih golf 20 hole. Bintang 3. Besok pagi dia sikat gigi. Tiba-tiba gak bisa kumur. Selesai. Stroke dia. Seminggu lagi dia halo. Ya kan? Selesai. Tanda tangan aja udah susah. Ya. Ini loh, Tuhan mau Anda dan saya progres.
Makanya sudah aturan mainnya, Tuhan bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dan kalau ini sudah jadi rumus, makanya tidak jarang Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk memaksa Anda dan saya mengandalkan Dia dan menaruh harapan kita pada Dia. Karena hanya itu jalannya untuk Anda dan saya diberkati. Ketika mana berhenti, Tuhan punya cara baru untuk dimensi yang baru. Dari Yosua 5 ayat 12, di sana tertulis, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara, sesuatu yang bergerak itu digerakkan oleh apa yang tidak kelihatan. Dan sudah standarnya, manusia itu digerakkan oleh rasa laparnya. Makanya kalau ada laki-laki yang sudah berkeluarga lalu kemudian tidak tergerak untuk memenuhi rasa lapar seisi rumahnya, itu laki-laki rusak. Dan yang parahnya kalau istrinya ikut merusak. Saya pernah, ini terjadi 14 tahun yang lalu, waktu 14 tahun yang lalu, berjalan 3 tahun, si istrinya minta didoakan suaminya supaya ada pekerjaan dan lain sebagainya, lah kita doakan. Tapi si suami ini alasannya adalah proyek-proyek yang ada di depan mata terlalu kecil dan itu bikin capek aja. Atau apa yang terjadi, istri menggantikan perannya dan tanpa dia bayangkan sudah masuk di tahun ke-14. Dengar ini ibu-ibu. Laki-laki kalau udah 14 tahun nggak kerja, jangan kau harap dia kerja. Tinggal siapin peti mati aja. Karena tunggu hari. Kecuali dia lumpuh karena kesehatannya. Dan celakanya, istrinya pengen ada perubahan terjadi. Saya bilang nggak akan ada. Terus gimana caranya? Kau berhenti kerja. Nanti saya makan apa? Nah supaya suamimu tahu yang namanya rasa lapar. Dia bangun ada sarapan. Makan siangnya ready. Gitu aja kerja hidup terus begitu aja. Ya. Ini laki-laki gila ini yang begini. Ya. Ngaco loh. Yang saya mau bilang gini. Ketika mana itu berhenti. Tuhan masih siapkan produk makanan sampai 1 tahun ke depan. Tapi Tuhan tahu kenapa mana yang dibikin Tuhan berhenti. Karena rasa lapar membuat manusia bergerak. Betul? Orang hidup dari mulut. Penyakitmu banyak juga dari apa? Mulut. Baru kau berdoa pakai mulut. Sementara racun kau masukkan dari, kan sedap itu, Minggu babi panggang, Senin tongseng kambing, hari Selasa makan duren, hari Rabu makan kerang, hari Kamis anfal, hari Jumat minta doa mujizat. Itu tinggal kita tanya, mau kapan Pak? Apanya? Mati kau mau kapan? Bukan mujizatnya. Dari sini nih semua. Boleh the next. Dari Yosua lah ada kejadian yang namanya keliling tembok Yeriko. Anda masih ingat? Kau tahu kenapa mereka mau keliling? Karena mana sudah berhenti. Jadi mau nggak mau taat. Nanti kalau kita nggak keliling, nggak makan ini. Keliling aja lah. Walaupun ini polanya agak gila. Masa mau perang keliling-keliling? Ya. Dan di hari putaran terakhir, mereka teriak. Wah, saya nggak tahu itu tembok
dibantu malaikat, atau karena bau jigong jadi rontok itu tembok Yeriko, karena semua bersorak. Ya. Tapi yang jelas mereka harus bergerak. Saudara, janji Tuhan itu tidak datang ke rumahmu seperti kau belanja COD. Janji Tuhan itu menanti kau sampai di sana. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan itu bergerak maju. Dan Tuhan mesti bikin kau bergerak. Kalau Anda tidak bergerak maju, Anda nggak sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Makanya ketika mana berhenti, Tuhan mau Anda dan saya bergerak. Alasan Tuhan jaga kehidupan agar kita tidak terlalu nyaman untuk menjaga imanmu tetap prima. Dan tetap pandang Tuhan sebagai sumber dan pembimbing kita. Maka itu nggak usah juga ciptakan keadaan menjadi tidak nyaman. Tapi ketika sesuatu terjadi dan Anda kehilangan pegangan, itu artinya memang Tuhan mau kau bergerak maju. Kabar baiknya dia tidak pernah tinggalkan Anda dan saya. Kabar baiknya tidak ada sesuatu yang tiba-tiba baru kau alami tanpa ada jaminan Tuhan di situ. Mana berhenti, tapi ada jaminan. Stok pangan 1 tahun ke depan aman. Itu Tuhan atur begitu. Mana berhenti supaya Anda dan saya mau bergerak menuju tujuannya. Boleh di next yang terakhir. Kalau hari ini Anda alami, saya mau bilang Tuhan gak lagi hukum Anda dan saya. Jadi gak perlu tanya kenapa ini terjadi, kenapa ini harus saya yang alami, kenapa harus sekarang ini terjadi. Ingat ya, tidak ada perjalanan iman kalau siap. Karena yang siap hanya mereka yang daftar. Berjalan bersama dengan Tuhan itu indah. Tapi memang akan ada pergerakan-pergerakan yang menjadi sebuah lompatan, tetapi Anda akan terkejut. Dan kejutan itu biasa. Karena memang gak ada yang bisa kita tebak. Hari ini masih sama-sama di sini, hari ini kau masih bisa teriak amin, besok kau mati, gak ada yang tahu. Ya. Paling besok di rumah duka ada yang ngobrol, kemarin masih ibadah sama kita. Kemarin masih puji-pujian, kemarin semangat banget loh ibadah. Sekarang mati. Satu bilang iya nih orang baik padahal. Tapi emang biasa begitu, yang baik mah matinya cepet. Ya, ini obrolan di depan peti, ya kan? Ya, iya sih ya, lu belum, gue belum, berarti lu jahat, ya kan? Ya, iya dong, ya kan? Yang baik katanya mati duluan. Ya. Tuhan mau dorong Anda maju. Jangan curigai Tuhan. Gak usah kebanyakan denger yang aneh-aneh di berita. Gak apa-apa Anda nonton berita di dunia ini, gak apa-apa. Saya suka menonton Al Jazeera, CNBC, dan beberapa teman hamba Tuhan bilang, jangan banyak dengerin berita bro. Nanti iman lu kacau. Saya bilang enggak, justru iman saya tambah mantap. Karena firman bilang, segala sesuatu hancur di dunia ini. Dan ketika saya lihat warta berita, maka saya tahu, itu semua sedang digenapi. Gak ada kekejutan buat saya. Semuanya akan hancur, tapi Anda jangan ikutan ngancurin, kan begitu. Anda tahu yang namanya go green? Gua paling sebel kalau nginep di hotel, lalu kemudian ada cantelan bahasa Inggris yang isinya bilang begini, kalau Anda tidak minta mengganti handuk ini, maka Anda sedang ikut menyelamatkan bumi. Dalam hati gua, lu males nyuci, ya kan? Sementara gua udah bayar, ya, cuci, ya, nggak ada urusan, ya. Ya saya bukan bilang mari hancurkan, bukan. Tapi memang semuanya sedang menuju kepada kehancuran. Apa yang sedang kau bingungkan? Jangan terlalu betah di Mangga 2, karena tempat kita ada di Yerusalem baru. Ya. Gak ada yang nyaman permanen di dunia ini ya begini. Pertemanan, persahabatan, bisnis, whatever. Ya. Pemerintahan, semua akan berubah. Anda sebel lihat orang di TV, you lihat flexing, lihat ini, lihat. Sudahlah, berjalan bersama dengan Tuhan, itu menyenangkan. Kalau terlalu banyak yang kita nggak tahu, nggak apa-apa. Yang penting kita berjalan dengan Sang Maha Tahu.
Karena memang Anda dan saya banyak nggak taunya kok. Yang repot kalau kau sok tahu. Itu bikin kau lebih cepat stres. Karena kau pikir kau tahu. Kau prediksi ini begini, kau lihat ini mendung. Pasti ntar lagi hujan. Nggak selamanya. Nggak selamanya. Kan Kris Manusama sudah bilang. Tak selamanya mendung itu kelabu. Ya. Belum tentu hujan. Yang kau pikir panas, tiba-tiba hujan. Apa sih yang Anda bisa prediksi? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Semuanya tiba-tiba. Diberkati juga kau tiba-tiba. Bahkan ada berapa di antara Anda kan yang gemuk tiba-tiba. Kok sekarang jadi gini? Nggak tahu tiba-tiba tadi pagi. Ya kan? Ya banyak yang tiba-tiba di dunia ini. Ya. Saya percaya hidup ini indah, jangan terlalu kaget dengan hal-hal yang baru terjadi. Mari katakan bersama dengan saya, hidup ini indah. Ingetin sebelahnya bilang hidup ini indah. Ingetin lagi sebelahnya jangan dibikin susah. Bilang sebelahnya jangan kayak orang susah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap hal yang berubah dalam hidup kami. Karena itu membuktikan kami menyembah Allah yang tidak pernah berubah dalam kasih setianya. Ampuni kami kalau terlalu banyak kekejutan yang membuat kami berhenti berharap padamu. Karena dari perjalanan hari kemarinnya, tahun lalu, kami sering kali menolak untuk belajar dan mengingat. Bahwa 10 tahun yang lalu Tuhan tolong kami. 20 tahun yang lalu Tuhan pernah tolong kami. Dan hari ini kami mau bilang pada situasi dan keadaan kami tidak percaya pada kenyataan. Kami tidak percaya pada situasi dan keadaan. Kami percaya pada firman Allah. Bahwa hanya firman yang tidak pernah berubah. Hanya firman yang tidak pernah gagal. Allah yang kami ikuti, yang menghidupi kami adalah sumber kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu kami mau berkata, aku tidak takut. Aku berani berjalan lewati semuanya. Karena bersama dengan Tuhan, kami mulai dari lebih daripada pemenang, sampai kepada kemenangan yang berikutnya. Aku berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang datang, karena ini bukan program. Kalau sampai dari semua data yang Tuhan taruh pada hamba-Mu dan hari ini, apa yang harus aku korbankan itu Tuhan yang tuntun. Kami percaya ini kebutuhan buat kami masing-masing. Karena kami yang mungkin sudah mulai menjadi lelah, sudah mulai menjadi ketakutan. Hari ini mata roh kami boleh dibukakan. Bahwa Tuhan masih ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya. Kami sudah ditetapkan untuk terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Dan segala kemuliaan kembali bagi-Mu. Yang sepakat, mari bersama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.